Akan tetapi di zamannya seorang imam, Syekh Abdullah bin Mubarak, beliau ini seorang alim, juga seorang soleh, seorang yang taat sama Allah, berangkat haji. Ketika Imam Ibnu Mubarak berangkat haji pada tahun itu, beliau di tengah wukuf di Arafah, tiba-tiba beliau terlelap tidur. Ketika beliau terlelap tidur karena lelah terik matahari yang begitu sangat dahsyat, di tengah-tengah tidurnya beliau bermimpi ada dua orang turun dari langit. Beliau pikir siapa? Ternyata dua orang itu adalah dua malaikat Allah, yang satu sama lain sedang berbicara. Apa katanya malaikat yang pertama? Bilang sama malaikat yang kedua, wahai malaikat, kamu tahu nggak informasi dari langit yang aku dapat apa? Apa katanya? Ketahuilah ibadah haji orang tahun ini yang jumlahnya ratusan ribu, saat itu di zaman Imam Ibnu Mubarak nggak ada satupun orang yang berangkat haji di tahun itu diterima sama Allah, semuanya ditolak. Bayangkan kalian, udah capek-capek ngeluarin harta, udah capek-capek ngeluarin biaya, udah capek-capek ngeluarin tenaga, sedih ninggalin keluarga, nyampe sana hajinya nggak ada yang diterima, semuanya tertolak. Imam Ibnu Mubarak kaget, kok bisa seperti itu? Beliau terkejut, bangun berdoa sama Allah, memohon kepada Allah, minta supaya orang yang ibadah hajinya tahun itu diterima. Beliau terlelap lagi tidur, di tengah perjalanannya menuju Muzdalifah, beliau kecapean, beliau istirahat, tertidur. Kemudian malaikat tadi turun lagi dan menyampaikan informasi yang kedua. Sekarang detik ini seluruh orang yang ibadah hajinya tadinya nggak diterima, detik ini semuanya diterima sama Allah. Bukan karena doanya Ibnu Mubarak, bukan, tapi gara-gara satu orang Damaskus yang kerjaannya cuma sol sepatu. Gara-gara dia, yang dia nggak berangkat haji, semua yang ibadah haji diterima oleh Allah. Ini buat kita yang nggak berangkat haji. Ini jangan sampai kita sedih, jangan sampai kita kecewa, kok dia doang yang dipanggil. Ya Allah, kayak yang punya duit aja yang bisa ke sana. Enggak. Yang bisa dapat haji mabrur bukan hanya yang bisa berangkat ke sana. Kita pun yang nggak berangkat ke sana, kalau punya nih cara yang ingin diceritakan saat ini, insya Allah kita pun bisa dapat kebaikan pahala ibadah haji. Siapa yang diterima hajinya? Katanya bukan yang berangkat haji, malah orang Damaskus yang kerjaannya sol sepatu. Pengen nggak jadi sol sepatu? Bahkan pekerjaan itu kita nggak mau ngerjainnya. Bahkan pekerjaan yang menurut kita atau kerendahan gitu. Bayangkan pekerjaan yang menurut kita kadang rendahan, justru itu orang yang hajinya diterima sama Allah. Bahkan gara-gara dia ratusan ribu orang yang berangkat haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Mubarak akhirnya selesai beliau melaksanakan manasik haji, beliau mau pulang, di tengah jalan beliau masih kepikiran siapa sol sepatu yang beliau lihat dalam mimpinya, disebutkan namanya, jelas identitasnya. Akhirnya beliau memaksakan diri untuk berangkat ke daerah Damaskus. Beliau cari orang tersebut, sampailah beliau di tengah pasar, bertanya sama orang pasar. Kata orang pasarnya, oh dia sol sepatu katanya, rumahnya di ujung sana. Disamperin sama Imam Ibnu Mubarak, diketok pintunya, pas dibuka ditanya, kau siapa? Dia bilang, ana Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, imam di zaman katanya. Ini katanya ulama di zaman kita. Ada apa katanya? Dia bilang, saya nggak mau lama-lama, saya mau tanya, amalan engkau sehari-hari apa? Kata dia. Kata sol sepatu, ya amalan saya sehari-hari sholat 5 waktu, habisnya ngesol sepatu orang jalan ke sini lewat, saya sol sendalnya, saya sol dia punya sepatunya dan lain sebagainya. Akhirnya kata Imam Mubarak, enggak, kamu pasti punya amalan yang spesial. Apa dia? Enggak ada. Akhirnya dia ceritain, wahai tukang sepatu, aku kemarin pas wukuf di Arafah mimpi. Diceritain mimpinya, akhirnya dia menangis. Kata tukang sol sepatu, ya Allah, kalau memang betul itu mimpimu, ya katanya, aku punya satu amalan yang spesial. Apa amalannya? Aku harusnya tahun ini berangkat haji katanya. Tahun ini aku harusnya berangkat haji, tapi nggak jadi berangkat haji. Kenapa? Gara-garanya 2 minggu sebelum aku berangkat, istriku lagi hamil tua. Ketika istriku hamil tua, di malam hari dia terbangun gara-gara mencium bau aroma masakan yang sangat lezat. Istriku bangun, ngebangunin aku, minta tolong, wahai suamiku, coba cari tetangga siapa yang masak malam-malam, wanginya enak, wanginya sedap, aku pengen semangkok 2 mangkok. Akhirnya bangun ini suaminya tukang sol sepatu tadi, dia cari tetangganya, ternyata ada 6 rumah dari rumah dia, ya, tetangganya yang ke-6 itu terlihat asap ngebul di rumahnya. Oh, ini pasti dia yang masak nih gitu. Diketok pintu rumahnya, pas dibuka kan ternyata yang ngebukanya seorang perempuan, punya anak 3, janda boga anak tilu. Akhirnya kata tukang sol sepatu tadi, wahai perempuan, katanya, bolehkah aku minta semangkok 2 mangkok makanan yang kau sedang masak? Istriku lagi ngidam, pengen banget. Kata perempuan tadi, enggak katanya. Ditutup pintunya langsung, nggak pakai basa-basi. Ini orang bingung, diketok lagi, nggak dibukain. Dia pulang sama istrinya.
Tapi istrinya dikasih tahu kejadian tersebut, istrinya malah makin kekeh. Kudu ayah, harus dapat katanya. Minta katanya, walaupun harus bayar. Akhirnya dia paksa lagi ketok rumah si janda tadi. Pas dibukakan sama janda tersebut, dicek sama si orang soleh tadi, apa yang kau masak? Kata si janda, aku masak suatu hal yang kamu nggak boleh makan. Kenapa? Kamu tahu nggak yang aku lagi masak ini apa? Aku tahu kamu tuh orang soleh, kamu tuh orang baik, tapi yang sedang aku masak hari ini adalah bangkai seekor anjing tadi sore mati aku masak. Kenapa kamu masak? Katanya, anak aku udah hampir berapa hari nggak bisa makan, bukan karena nggak bisa, teboga. Mana pemerintah kita katanya? Mana para umarau kita? Mana saya ini punya anak 3 nggak ada yang ngurus, fakir miskin, saya nggak punya makanan lagi, anak saya nangis-nangis. Maka saya ngelihat di depan rumah ada anjing mati, saya ambil tujuannya supaya harumnya tercium kepada anak saya tahu saya lagi masak, saking lamanya dia nunggu, mudah-mudahan dia tertidur. Bayangkan, begitu sulitnya keadaan para yatim piatu saat itu. Apa yang terjadi sama soal sepatu tadi? Dia pulang ke rumahnya, dia diskusi sama istrinya, maka dia ridho dan rela dana haji dia tahun itu semuanya diserahkan kepada anak yatim piatu tadi. Dia serahkan semua dananya, dia berikan semuanya karena berkah ketulusan dia ngebantu anak yatim tersebut, dia dapat haji yang mabrur.